terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni dipersembahkan oleh kita sambut moderator debat publik hari ini, Elgin Fridianto dan Linda Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang hadirin dan para pemirsa di seluruh tanah air. Siang ini kita akan menyaksikan bersama debat publik kedua antar pasangan dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024 yang digelar oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni bersama dengan Kompas TV langsung dari Gedung Serbaguna Kabupaten Teluk Bintuni. Dan debat kedua kita kali ini mengusung tema sinkronisasi pembangunan menuju Bintuni yang aman, maju, adil, dan mandiri dalam perkokoh semangat kebangsaan bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya, Linda Wirawan. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. Langsung saja kita persilakan untuk naik ke atas panggung seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hadirin dan pemirsa, kita sambut pasangan calon nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pasangan calon. Baik, pemirsa, mereka yang ada di atas panggung ini tentu saja sudah tidak asing lagi, bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Dan kami perkenalkan di sebelah kiri, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Yohanis Manibui SE MH dan Joko Ligara. Dan pasangan calon ini diusul oleh Partai Golkar, P3, Partai Perindo, PAN, PSI, PKB, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Garuda. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya di tengah, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Daniel Asmorom SHMM dan Dr. Alimuddin Baidu MM. Dan pasangan calon ini diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Kita beri yang paling meriah.
Berikutnya di sebelah kanan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Robert Manibui SHMM dan Ali Ibrahim Bau SEMT. Dan pasangan calon ini diusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik hadirin, kami minta kesempatannya dengan semangat bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan jingle KPU Papua Barat. Kami persilakan hadirin untuk bangkit berdiri. Tanggal 27 November ayo torang bergegas menuju TPS. Bilik suara telah menanti, Anda tentukanlah pilihanmu dari hati nurani. Ciptakan pilkada jujur, adil dan bersih. Pilihan boleh beda tapi jangan baku benci. Satu hati, satu tujuan, sukseskan pemilu yang berintegritas. Ayo pace mace, tunggu apa lagi? Ayo kakak adik, tong menuju TPS. Sudah saatnya suarakan tong puisi hati. Berbeda pilihan tapi satu tujuan. Pilkada jujur, aman dan adil.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Dan untuk seluruh pasangan calon kami persilakan untuk menduduki kursi yang sudah kami sediakan. Baik, kita perkenalkan jajaran Komisioner Kapten Teluk. Ada Muhammad Makmur Mehmet Al-Fajri, SIP, MSI, Ketua KPUD Teluk Bintuni. Berikutnya Ansyar SPD, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ada Denny Dorinus Airori, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Berikutnya Hasna Samal AMD, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selanjutnya Eko Priyo Utomo, MIKOM, Divisi Teknis Penyelenggara. Dan Syahid bin Muzaat, SIP, MPD, Sekretaris KPUD Teluk Bintuni. Kita beri tepuk tangan kepada seluruh komisaris KPUD pada siang hari ini. Baik, langsung saja kami persilakan untuk naik ke atas panggung Bapak Muhammad Makmur Mehmet Al-Fajri, Ketua KPUD Kabupaten Teluk Bintuni, untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam KPU melayani dengan cinta. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Teluk Bintuni, Bupati Teluk Bintuni atau yang mewakili, Kapolres Teluk Bintuni atau yang izin, Dandim Lamplos Teluk Bintuni beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni atau yang mewakili, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni atau yang mewakili, yang saya hormati dan beri gift 26 SBA, Kapos Dabin dan Pos Angkatan Laut dan Ki-3 Batalion Brimob Kabupaten Teluk Bintuni, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, tim perumus dan tim panelis debat Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024. Yang saya hormati dan saya banggakan anggota KPU beserta sekretaris, Kasubag dan staf KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati Ketua dan anggota serta sekretaris Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni beserta pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati instansi vertikal yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan insan pers. Yang saya hormati ya dan saya banggakan pasangan calon nomor urut 1 Bapak Yohanis Manibui dan Bapak Joko Lingara beserta ketua partai, pengusul dan juga tim sukses pasangan calon dan nomor urut 1. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2 Bapak Daniel Asmorom dan Bapak Alimuddin Baidu beserta pimpinan partai politik pengusul dan juga tim sukses pasangan calon yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Robert Manibui, Bapak Ali Ibrahim Bau beserta pimpinan partai politik pengusul dan juga tim sukses pasangan calon yang hadir. Yang saya hormati hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan menyaksikan debat publik kedua Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Teluk Bintuni. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 31 Oktober beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan debat pertama dan alhamdulillah sukses kita melaksanakan debat pertama tersebut. Dan hari ini pada tanggal 9 November tahun 2024 insya Allah kita akan melangsungkan
debat kedua secara live melalui TV nasional dan juga melalui live streaming. Kita berharap bahwa dengan debat ini seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni bisa bersama-sama menyaksikan, kemudian disaksikan melalui rumah masing-masing atau posko pemenangan masing-masing untuk melihat debat yang kita laksanakan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam debat publik kedua ini, kami berharap akan muncul ide dan gagasan dari setiap pasangan calon yang merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, yang kemudian menjadi pegangan dan tolak ukur bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni untuk menilai setiap pasangan calon yang akan mereka pilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam membangun Kabupaten Teluk Bintuni yang semakin maju dan sejahtera serta makmur masyarakatnya. Akhirnya, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni untuk menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Pilihlah sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan. Jangan golput, satu suara sangat berharga untuk menentukan pemimpin terbaik yang akan membangun dan memajukan Kabupaten Teluk Bintuni yang kita cintai bersama. Mari kita sukseskan Pilkada Kabupaten Bintuni tahun 2024. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan debat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam KPU melayani dengan cinta. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik, hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Dalam debat publik ini, seluruh pasangan calon akan beradu ide, gagasan terkait sinkronisasi pembangunan menuju Bintuni yang aman, maju, adil dan mandiri dalam memperkokoh semangat kebangsaan. Rumusan persoalan dan studi kasus secara khusus telah disiapkan oleh para akademisi yang tergabung dalam tim panelis. Saya akan bacakan. Yang pertama, Profesor Dr. Robert K.R. Hamar SH.M.Hum, MM, CLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia Manokwari, keahlian dalam ilmu hukum adat dan keagegrian. Selanjutnya Amus Atkana SH SPT MM, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Papua Barat Daya. Berikutnya Profesor Dr. Hamzah Khairiah, MAG, Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya Dr. Insinyur Agus Irianto Sumule, Dosen Fakultas Pertanian Unipa Manokwari. Berikutnya Dr. Suparto Iribaram, Esos MA, Rektor IAIN Soro. Selanjutnya Dr. Elstineke Rike Katmo, PhD, Dosen Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Papua. Selanjutnya Dr. Adus Arius Mode, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3 OKP. Selanjutnya Martin Wersin, Ketua Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku Bintuni. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh panelis kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami turut mengundang Ketua Panelis Profesor Dr. Robert K.R. Hamar SH.M.Hum, MMCLA dan Ketua KPUD Kabupaten Teluk Bintuni Bapak Muhammad Makmur Mehmet Al-Fajri SIP MSI untuk serah terima amplop yang berisi pertanyaan untuk seluruh pasangan calon. Kami persilakan Bapak-bapak untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Serah terima ini dilakukan langsung di atas panggung untuk menyatakan transparansi jika pertanyaan ini tidak ada yang mengetahui kecuali tim panelis.
Baik, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat masing-masing. Sebelum kita memulai debat, ada aturan-aturan yang harus kita taati, baik untuk pasangan calon maupun para tamu undangan. Kami akan putarkan video bersama bagaimana tata cara debat kita siang hari ini untuk kita taati bersama. Berikut videonya untuk Anda. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon diberikan waktu berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Baik, itulah tata tertib debat kita siang ini dan saatnya kita memasuki sesi penyampaian visi misi program kerja pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan memberikan waktu 4 menit terkait sinkronisasi pembangunan menuju Bintuni yang aman, maju, adil, dan mandiri dalam memperkokoh semangat kebangsaan. Kami akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk berdiri. Waktu Anda 4 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Yohanes Manibui bersama Joko Linggara menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Mama, Kakak, adik, serta saudara-saudara yang ada di pantai, di gunung, di kota, di seluruh Kabupaten Teluk Bintuni. Sesuai dengan tema debat kedua hari ini, sinkronisasi pembangunan menuju Bintuni yang aman, adil, dan mandiri dalam memperkokoh semangat kebangsaan. Untuk itu, visi Yojoin mewujudkan masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni smart dan inovatif. Visi ini disingkat menjadi Visi Serasi 2029. Misi Yojoin untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan. Menata mengelola pemerintahan yang amanah, bersih, dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan prima. Yang kedua, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal, berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, meningkatkan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri. Keempat, mengembangkan pola pembangunan yang partisipatif, proaktif, kreatif, dan inovatif dengan menjadi masyarakat yang smart berbasis utama pelaku pembangunan di tengah kompetisi global. Kelima, mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal guna mendukung proses pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum serta hak asasi manusia untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat guna mendorong terciptanya iklim usaha dan ramah investasi. Ketujuh, mengawal pemekaran daerah otonomi baru. Kami yakin visi dan misi dan program yang kami tawarkan ini akan mampu membawa perubahan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, peningkatan kebebasan individu dan kemampuan untuk membuat pilihan, pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi dalam proses pembangunan dan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Teluk Bintuni sangat besar dan tidak hanya bertumpu pada sektor migas saja. Dibutuhkan kemauan dan kerja keras
untuk mendorong sektor-sektor lain, terutama yang memberikan kontribusi langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Yojoin pemimpin yang serasi melahirkan masyarakat yang serasi, sehat, energik, religius, andal, smart, dan inovatif. Untuk itu, saya bersama Kakak Joko memohon doa dan restu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kali ini untuk kami bersama-sama dipercaya oleh masyarakat Terbintuni memberikan kepercayaan amanah memimpin Kabupaten Terbintuni 5 tahun ke depan. Demikian, selesai. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi program kerja dan waktu Anda 4 menit dihitung saat Anda berdua mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam damai untuk kita semua. Seluruh masyarakat dimanapun berada, kami pasangan Daniel Asmorom dan Alimuddin Baedu yang disingkat Damai, mengusung visi terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang sehat, cerdas, produktif, maju, dan sejahtera. Visi ini disingkat skema 2024-2029 untuk Bintuni 2 kali lebih baik. Dari visi yang usung, kami telah jabarkan menjadi 7 misi, yaitu misi pertama, mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai dan harmonis dalam keberagaman. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata menuju Teluk Bintuni yang sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berdaya saing Teluk Bintuni yang cerdas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing menuju Teluk Bintuni yang produktif. Yang kelima, membangun dan meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan maju dan merata menuju Teluk Bintuni yang maju. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Teluk Bintuni yang adil dan sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Silakan. Visi misi ini kami akan jabarkan dengan 5 bidang prioritas. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang dan yang kelima tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan melayani. Dari visi misi ini, kami telah membangun dan menyusun atau mendesain 45 program prioritas utama untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, terutama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang responsif. Oleh karena itu, kami akan menyusun kegiatan-kegiatan ini sebagai sebuah terobosan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian. Cukup Bapak? Cukup? Cukup.
Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan duduk kembali Bapak. Kami persilakan berikutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi misi program kerja dan waktu Anda 4 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih yang kami hormati Forkopimda, tokoh adat, pihak penyelenggara, para panelis, saudara paslon nomor urut 1, nomor 2, serta seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, dimanapun berada yang kami cintai dan kami sayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam kebajikan. Saya Robert Manibui, calon bupati. Saya Ali Ibrahim Bau, calon wakil bupati. Tagline kami, Roma Poros nomor 1, nomor urut 3. Hadir mempersatukan dan mensejahterakan masyarakat Teluk Bintuni. Visi kami mewujudkan masyarakat Teluk Bintuni yang sehat, cerdas, religius, sejahtera atau setara berlandaskan kasih dan gotong royong. Pasangan Roma Poros nomor 1 bertekad melaksanakan amanah konstitusi dengan memastikan fakir miskin, anak terlantar mendapatkan keadilan dan pemerataan tumbuh bersama. Memastikan pemerataan kesempatan di bidang kesehatan, pemerataan di bidang pendidikan, akses sumber daya alam, kesempatan kerja, modal usaha, akses infrastruktur, dan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Visi ini akan kami kontekstualisasikan dengan persoalan dan tantangan serta peta potensi sumber daya alam berkelanjutan dan bersumber daya manusia di Kabupaten Teluk Bintuni. Visi ini kami terjemahkan dan jabarkan secara konkret untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dengan kerangka berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Bidang politik, jamin hak-hak masyarakat atas dasar perlindungan dan penegakan hukum bagi semua tanpa diskriminasi sesuai tagline kami Roma Poros nomor 1. Di bidang ekonomi, kami akan memperkuat ekonomi rakyat dengan menyiapkan kekuatan produktif masyarakat agar mampu berpartisipasi di setiap peluang ekonomi menuju kesejahteraan dalam semangat tumbuh bersama. Membangun kedaulatan dengan koperasi UMKM, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan korporasi, serta membangun kemandirian ekonomi daerah bagi nelayan, peternak, pengrajin usaha rumahan, pedagang kecil yang harus diberdayakan dengan membantu akses permodalan, akses pasar untuk tumbuh berkembang menjadi kekuatan produktif masyarakat Teluk Bintuni untuk mewujudkan keadilan sosial. Bidang kebudayaan, pasangan Roma Poros nomor 1 menjamin melestarikan kebudayaan daerah sebagai jati diri bangsa. Keragaman budaya adalah kekuatan kita. Semua manifestasi budaya lokal orang asli Papua, teristimewa budaya masyarakat 7 suku dalam wujud apapun harus kita lestarikan. Untuk itu, kami berdua mengajak seluruh masyarakat Teluk Bintuni untuk bersatu bergotong royong membangun Teluk Bintuni berdasarkan kasih. Misi kami meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan memastikan akses kesehatan masyarakat Teluk Bintuni guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Mewujudkan masyarakat Teluk Bintuni yang religius serta berkeadilan sosial. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, pemerintahan daerah yang bersih, bebas korupsi dan kekerabatan. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup bangsa. Waktu habis Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 3. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, ini baru pendahuluan program dari seluruh pasangan calon. Di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan para calon bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Kami akan kembali tetap di debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024.
Masih bersama kami di debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. Kami akan memberitahukan aturan untuk sesi ini. Akan mengambil undian kode subtema dan pertanyaan untuk para calon bupati dan wakil bupati. Calon bupati maksud kami di dalam fishbowl. Dan pertanyaan untuk para calon bupati akan dibacakan oleh moderator. Waktu untuk menjawab pertanyaan 2 menit dan 1 menit untuk menanggapi. Baik, kami persilahkan Pak Robert dan Pak Marten untuk mengambil nomor undian pertanyaan. Pak Robert memilih kode subtema dan Pak Marten mengambil kode pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2. Silakan Bapak. Baik, kode subtema yang dipilih adalah subtema B. 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 Dan untuk nomor pertanyaan yang dipilih adalah Nomor 1. nomor 1, B1. Baik, silakan Bapak untuk bisa kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Para hadirin sekalian, masih tersegel. Saya akan bacakan dan mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi 2 kali. Pertanyaan ini untuk calon bupati nomor urut 2. Dan air adalah kebutuhan hidup yang penting. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi sumber daya air tetapi harus didukung oleh penerapan teknologi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Apa langkah konkret yang Bapak lakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni? Bapak silakan berdiri. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Untuk membangun air bersih di Kabupaten Teluk Bintuni, dalam program kami, program yang kami susun sudah ada di dalamnya, yaitu penyediaan depot air galon untuk ke 24 distrik. Dan yang berikut, pembangunan instalasi pengelolaan air bersih dengan metode depot air galon di 20 distrik, karena di 24 distrik sudah memiliki air bersih yang layak, yaitu distrik Bintuni, Manimeri, Dataran Bemes, Tuhiba, dan Dataran Bemes. Sehingga kami akan itu. Dan juga pemenuhan kebutuhan air bersih dengan metode air sumur bor tersebut di kampung dan di distrik. Masih ada sisa waktu Bapak? Selain 2 program utama yang akan kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih atau air minum di masyarakat, kami juga akan membangun jaringan air baku. Yang saat ini kita sering lihat bahwa sebenarnya di Kabupaten Teluk Bintuni, di ibu kota ini sudah ada jaringan air baku yang belum fungsional. Karena itu kami akan memaksimalkan dengan komunikasi dan koordinasi ke pemerintah pusat untuk mengoptimalkan dan memfungsikan jaringan air baku yang sampai saat ini belum dapat dinikmati oleh masyarakat di ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian. Cukup Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali dan kami juga persilakan untuk calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Tentunya juga kami memahami soal air. Kami beberapa distrik, terutama di Taroi, itu mereka lagi menggunakan air merah. Kemudian di beberapa tempat, khususnya di Dapil Bintuni ini, di SP saja itu mereka masih menggunakan air hujan. Dan tentu persoalan air ini menjadi persoalan yang paling utama. Sehingga saya mungkin dengan teknologi saat ini, saya sudah mencoba di RKI sana, menggunakan air dengan tenaga surya, kami menggunakan air asin menjadi air yang bisa diminum.
Saya kira bagi kami paslon nomor 3, kalau ini kami yang menangani, apabila kami bupati, ini persoalan yang harus kita sikapi. Dan bagi kami tidak ada persoalan dengan saat ini, dengan teknologi yang luar biasa. Air merah kami akan jadikan air jernih, air laut, air garam kami akan jadi air tawar. Dan ini sudah kami buktikan. Kami sudah buktikan. Di RKI, air garam menjadi air tawar dengan menggunakan teknologi modern. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Baik, kita akan reset waktunya. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Sebagaimana visi dan misi meningkatkan pembangunan kesehatan pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan mandiri. Untuk itu, ke depan Join akan melihat di mana air bersih merupakan persoalan klasik yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini. Seperti yang dipertontonkan pada kita saat ini di ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni, yakni di Kota Bintuni. Kita lihat adanya pekerjaan penggalian pipa beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, akan tetapi masyarakat Kota Bintuni dan Manemeri belum menikmati air bersih. Di wilayah distrik Wamesa juga memiliki sumber air bersih yang baik, tetapi masyarakat sangat kesulitan untuk mengambil air bersih dari sumbernya, di mana para ibu harus berjuang mengangkat air dan dengan melalui jalan yang sangat melelahkan. Itulah realita yang kita ikuti di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian. Baik, cukup Bapak. Waktu Anda habis. Selanjutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 2 untuk merespon kembali tanggapan nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Penyediaan air bersih Maaf, Bapak. memang bisa. Sebelumnya calon bupati Bapak. Oke. Calon bupati, nanti kalau ada waktu baru diperbolehkan. Silakan Bapak calon bupati. Untuk waktu boleh diulang. Desalinisasi itu teknologi dengan biaya yang besar. Ya. Silakan Bapak. Jadi penyediaan air bersih sumur bor di Kabupaten Teluk Bintuni ini sudah disebarkan ke semua masyarakat, namun itu tidak cukup. Masyarakat harus minum air yang bersih. Karena itu kami penyediaan depot air galon di 24 distrik. Sehingga itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat di setiap distrik. Bukan cuma di Bintuni, Manemeri, di kota saja, tapi di pesisir dan di pegunungan. Demikian. Baik, ada yang mau ditambahkan mungkin Bapak calon wakil? Baik, desalinisasi teknologi yang membutuhkan biaya besar. Bagaimana kita bisa menyiapkan air dengan teknologi ini di 260 kampung? Hal yang tidak mungkin dari sisi anggaran. Oleh karena itu, jawaban kami adalah tegas menyiapkan air galon sistem depot. Terima kasih. Waktu Anda habis. Terima kasih, berikan tepuk tangan kepada 3 pasangan calon. Kami ingatkan sekali lagi, sesi ini untuk calon bupati. Dan jika ada waktu tambahan, waktu tersisa, baru boleh ditambahkan oleh calon wakil bupati. Berikutnya kami akan mengundang Ibu Elstineke untuk mengambil subtema dan Bapak Suparto Iribarap untuk mengambil undian pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 3. Kami persilakan, Ibu dan Bapak. Baik, kode subtema yang dipilih adalah A. Silahkan ditunjukkan kepada hadirin. Selanjutnya untuk nomor urut pertanyaan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Amplop pertanyaan A2. A2, masih tersegel Bapak Ibu. Saya akan bacakan pertanyaannya untuk calon bupati nomor urut 3. Pemerintah yang baik harus responsif dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni. Kami persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara.
Terima kasih. Tentunya untuk pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik, kami membangun birokrasi pemerintah daerah yang profesional, berdasarkan resisten, serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal. Pengisian jabatan pemerintah daerah secara transparan dan sistem terbuka serta objektif atas dasar kompetensi yang terukur dengan memperhatikan PP 106 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otsus. Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, profesional, berbasis digital, ramping, gesit, dan terpercaya berbasis satu data. Mempercepat program satu data, kabupaten, distrik, dan desa. Memastikan data berbasis desa, data demografi, data sumber daya alam, data pendidikan, data kemiskinan, dan data perusahaan. Membangun tata kelola birokrasi dengan pengawasan berbasis monitoring di secara berkala. Masih ada 1 menit, Bapak. Masih ada 1 menit, silakan dilanjutkan, Bapak. Terhadap kinerja pegawai indikasi penyimpangan, penyenangan, dan korupsi. Selain itu, mengawasi secara konvensional dan inspektorat, BPK, dan melibatkan pengawasan dari lembaga formal lainnya dan pengawasan masyarakat. Membuka akses satu data, termasuk data pegawai untuk diakses secara terbuka oleh publik. Menjalin kerjasama dengan semua lembaga baik, lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi untuk membudayakan sikap perilaku anti korupsi. Mengakselerasikan kepastian penegakan hukum yang adil dan tegas dan berwibawa dengan memperkuat revolusi mental, karakter yang berbudi pekerti, santun, dan bergotong royong. Membangun kerjasama koordinasi dengan lembaga-lembaga aparat penegak hukum negara, lembaga swadaya masyarakat di bidang penegakan hukum, dan kelompok masyarakat untuk melindungi hak-hak warga atas hak tanah, hak ulayat masyarakat adat, hak aktivitas ekonomi produktif. Sekian. Baik, waktu Anda habis. Kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Agar pemerintahan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang responsif dan akuntabel, Yojoin memiliki langkah-langkah strategis yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita akan melakukan peningkatan transparansi informasi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kita akan lakukan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Yang keempat, kita akan melakukan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kelima, kita akan lakukan atau membangun sistem evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan ketika kelak amanah masyarakat Kabupaten Bintuni ditujukan kepada pasangan Yojoin untuk memimpin 5 tahun ke depan. Demikian. Masih ada waktu, Bapak Cukup. Wakil mungkin mau menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, kami akan reset waktunya. Terima kasih. Kami persilakan calon Bupati urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Apa yang ditanggapi oleh pasangan nomor urut 3 itu dan 1 itu sesuai, namun kami perlu tambahkan bahwa tata kelola yang baik adalah ada 11 tata kelola yang kami akan lakukan, namun saya bisa menyampaikan beberapa saja, yaitu penataan dan peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yang berikut pelayanan publik yang cepat, tepat, tanpa biaya. Yang berikut penerapan inovasi untuk mendukung pelayanan publik, menyiapkan sistem pengaduan dan keluhan masyarakat. Untuk membangun pemerintahan yang tata kelola pemerintahan yang baik, maka ada sejumlah kebijakan akan kita bangun. Baik, waktu habis Bapak. Kami persilahkan kembali kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk merespon kembali tanggapan calon Bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Semua yang disampaikan tadi ini semua baik. Semua ini membutuhkan pemimpin yang tegas. Dan tentunya mengacu pada perundang-undangan atau regulasi-regulasi yang berlaku. Pemimpin itu ada pada Roma Poros Pemersatu. Masih ada waktu, Bapak? Sekian. Calon Wakil Bupati juga cukup?
Cukup, baik. Kami akan reset waktunya. Berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali Bapak. Berikutnya kami akan mengundang Bapak Hamzah untuk mengambil kode subtema dan Bapak Arius untuk pertanyaan. Bapak, silakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Baik, dan subtema yang dipilih adalah subtema C. Silakan dipilih nomor pertanyaannya. C1. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Kami persilakan kembali Bapak. Terima kasih. Para hadirin dan Bapak Ibu sekalian masih tersegel. Bacakan, tolong diperhatikan secara seksama untuk calon bupati nomor urut 1. Partisipasi dalam politik mendorong isu perempuan untuk masuk dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Strategi Bapak untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Teluk Bintuni. Waktu Anda 2 menit, dihitung saat Anda mulai berbicara. Keterlibatan aktif perempuan dalam proses politik, mulai dari pemilihan umum, menjadi anggota legislatif, hingga menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan ini adalah langkah yang penting menuju kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Untuk itu, ke depan kami pasangan Join akan melakukan beberapa langkah-langkah penting yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam politik. Kita akan melakukan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dengan memberikan kuota gender, menetapkan kuota minimal perempuan dalam lembaga legislatif pendidikan politik, memberikan pendidikan politik kepada perempuan. Dukungan finansial juga kita akan berikan untuk menyediakan dukungan finansial bagi perempuan yang ingin berkarir dalam politik. Kita akan lakukan perubahan budaya, mengubah norma dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. Dan kemudian kita mempunyai program yaitu mendorong partisipasi anak perempuan di sekitar kita untuk terlibat dalam politik. Komitmen Join mengangkat 30% perempuan menjadi kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni dan perangkat pemerintah lainnya. Mendukung calon perempuan, pilih calon perempuan yang kompeten dan dalam pemilu. Menolak diskriminasi, lawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan kemudian mendorong organisasi komunitas perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian. Masih ada sisa waktu, calon wakil mau menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, silakan duduk kembali. Kami persilakan calon bupati nomor 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Ada 7 kebijakan yang akan kami laksanakan ketika kami terpilih. Yang pertama, pasangan damai akan konsisten dalam penerangan 30% keterwakilan perempuan Papua dalam partisipasi politik sebagai caleg. Yang kedua, pasangan damai akan konsisten dalam penerapan 20% kuota perempuan dalam lembaga legislatif sebagai anggota DPRK. Yang ketiga, pasangan damai mendorong peningkatan representasi perempuan Papua dalam kelembagaan, legislatif, dan pemerintahan. Penguatan kapasitas anggota legislatif perempuan Papua dalam kelembagaan legislatif. Yang kelima, penguatan kapasitas perempuan dalam menghadapi ketimpangan sosial budaya. Yang keenam, penguatan kepemimpinan. Baik, cukup Bapak. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Kalau kami terpilih, kami pastikan tidak ada lagi kaum perempuan terkurung dalam kegelapan intelektual. Kaum perempuan kami pastikan mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki. Di masa pemerintahan kami nanti, ketika terpilih, kami memastikan akan melahirkan Kartini-Kartini yang hebat di Kabupaten Teluk Bintuni.
Kaum perempuan kami pastikan dapat berprestasi di berbagai bidang, baik kepemimpinan di pemerintahan maupun di lembaga swasta. Seperti kata Bung Karno dalam bukunya yang berjudul Sarina, kaum perempuan menjalankan kewajibannya. Kewajibanmu telah kaum perempuan ikutlah serta dalam usaha penyelamatan bangsa. Kaum perempuan ikutlah dalam pembangunan masyarakat, bangun keadilan dan kesejahteraan sosial, maka engkau menjadi wanita yang bahagia dan wanita yang merdeka. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Saya persilakan kembali kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Ya, Yojoin mempunyai satu pikiran yang mana tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam berpolitik. Anggapan bahwa politik adalah ranahnya laki-laki. Kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat dalam partai politik. Perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan dalam politik. Apa yang disampaikan paslon nomor 2 dan paslon nomor 3, menurut saya sama apa yang dipikirkan. Yang penting kita bersama-sama dapat memberikan terbaik buat kaum politik, kaum perempuan dalam politik. Demikian. Masih ada waktu Bapak, calon wakil bupati mungkin mau menambahkan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kami akan reset waktu. Berikan tepuk tangan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati sudah melewati sesi pertama. Dan berikutnya masih akan ada sesi pendalaman visi misi oleh calon wakil bupati. Kami akan kembali tetap bersama kami di debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam KPU melayani dengan cinta. Saya, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, atas nama lembaga, mengajak kita semua, masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dan pemilihan bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni. Pada hari Rabu, tanggal 27 November tahun 2024, datanglah ke TPS, tempat pemungutan suara Anda masing-masing, untuk mencoblos sesuai dengan pilihan hati nurani Anda. Suara Anda akan menentukan pemimpin dan masa depan pembangunan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni yang kita cintai bersama. Gunakan hak suara Anda. Stop golput, stop hoax. Tolak money politik. Sukseskan Pilkada tahun 2024 yang aman dan tertib di Kabupaten Teluk Bintuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam KPU melayani dengan cinta. Masih di debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Langsung saja saya akan memberitahukan aturan untuk sesi ini. Tim panelis akan mengambil kode di dalam untuk calon wakil bupati yang nantinya akan dibacakan oleh moderator. Waktu untuk menjawab sama 2 menit dan untuk menanggapi 1 menit. Baik, kami persilakan Pak Amos untuk mengambil kode amplop pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 2.
Huruf E. Huruf E. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk kembali. Bapak dan Ibu hadirin sekalian masih tersegel. Saya akan bacakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Kami ingat mendengarkan pertanyaan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Baik, Bapak. Korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di daerah-daerah pemekaran seperti Kabupaten Teluk Bintuni. Apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan sebagai kepala daerah untuk memastikan bahwa penegak hukum terhadap praktik korupsi berjalan efektif dan memperkecil potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni? Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Untuk menangani masalah korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni, kita akan menerapkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan akan kita lakukan adalah membangun sistem pemerintahan yang kuat, yang akuntabel dan transparan. Kebijakan untuk memperkuat sistem ini diikuti dengan beberapa program dan kegiatan. Antara lain, yang pertama adalah penataan regulasi. Yang kedua, penataan struktur dan kelembagaan. Yang ketiga, penataan dan peningkatan kualitas SDM aparatur. Yang keempat, penerapan sistem pemerintahan berbasis. Yang berikut, penguatan pengawasan oleh APIP. Yang keenam, penerapan SOP pelayanan minimum. Yang ketujuh, penerapan budaya kerja 7T, tertib administrasi, tertib personal, tertib keuangan, tertib program, tertib pelayanan, tertib pelaporan, dan tertib anggaran. Yang berikut, kita akan menggunakan pelayanan secara cepat dan tepat, tanpa bertele-tele, tanpa biaya. Yang berikut, penerapan sistem pengaduan dan keluhan masyarakat secara tepat. Yang berikut, kita akan melakukan komitmen bersama seluruh aparatur pemerintahan di Kabupaten Bintuni untuk terjadinya kolusi korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni. Yang berikut, kita akan menerapkan sistem pengawasan dan juga sanksi terhadap aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran, tetapi juga kita akan berikan penghargaan terhadap seluruh aparatur yang bekerja dengan prestasi-prestasi tertentu. Yang berikut, kita akan bekerja sama dengan aparatur penegak hukum untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap. Baik, waktu Anda habis Bapak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Semua itu butuh ketegasan dari pimpinan. Dan mental dari aparatur sendiri. Karena sikap mental dan aparatur itulah bisa mencerminkan bahwa seseorang itu akan mengarah kepada korupsi. Oleh karena itu, apabila kami menjadi bupati dan kami akan menegaskan sistem reward dan kami akan menegaskan sistem reward dan punishment. Apabila dia bersalah, maka kita kasih sanksi dan dia benar, kita kasih penghargaan. Oleh karena itu, ada pengawasan yang melekat. Bisa berupa penghargaan, bisa juga berupa uang untuk kita kasihkan kepada ini. Tetapi yang semua itu kuasa yang melekat dari pimpinan. Bisa kita bicara mulai dari sistem perekrutan sampai dengan sistem pendistribusian pegawai. Oleh karena itu saya belum setuju dengan pendapat dari paslon nomor 2. Saya berharap bahwa lebih kita tekankan tentang pengawasan melekat dari pimpinan terhadap bawahan sehingga nepotisme, kolusi dan kolusi Baik, kita bisa. Bapak, waktu Anda habis. Terima kasih. Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Yojoin berkomitmen. Yang pertama, kalau kita mau bersih, pemerintah mau bersih ini, kita lihat dulu. Jangan ada jabatan, artinya bahwa jabatannya itu masih
PLT. Kita tidak boleh ada PLT. Kenapa? Karena kita harus jujur, kerja ini harus jujur di negeri. Yang kedua, bahwa kalau kami terpilih, Tuhan menghendaki kami terpilih, maka mulai dari tingkat kampung, distrik, sampai ke kabupaten. Kenapa? Hasil musrembang itu harus tegak lurus. Sehingga kenapa? Program yang dilakukan itu, yang tadi kita mau bilang, negeri ini kalau mau bersih, ya harus dari bawah sampai di atas itu harus. Baik, waktu Anda habis Bapak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya kami persilakan untuk calon wakil Bupati nomor urut 2 untuk merespon kembali tanggapan dari calon wakil Bupati nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Hal yang lucu jika kita mengait-ngaitkan tidak ada hubungan antara musrembang dengan pemberantasan korupsi. Yang kedua, kita memiliki catatan bahwa hampir semua daerah yang pemimpinnya justru tertangkap oleh KPK. Oleh karena itu, membangun sebuah sistem dalam pemerintahan untuk menghindari terjadinya KKN. Tidak ada lagi tawar-menawar tentang bagaimana kita menjalankan pemerintahan berbasis elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM aparatur yang harus kita latih untuk memahami bahwa sumber-sumber korupsi itu ada pada poin-poin ini. Yang ketiga, sistem pengawasan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan peran APIP untuk menghindari terjadinya kolusi dan korupsi. Oleh karena itu, kita melihat berbagai negara bahwa dengan penerapan sistem berbasis elektronik, maka korupsi itu bisa diminimalisir. Baik, waktu habis Bapak. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Selanjutnya kita akan undang Pak Hamzah untuk mengambil kode amplop pertanyaan untuk calon wakil Bupati nomor urut 3. Silakan dibuka amplopnya dan diperlihatkan kepada para hadirin. Kode yang dipilih adalah F. Betul, baik. Baik, kami perlihatkan masih tersegel dan kami ingatkan mohon untuk mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaannya adalah, kawasan mangrove berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kebijakan hilirisasi mangrove dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan alam, hukum adat, dan aspek ekonomi adalah konsep yang penting. Konsep ini diperlukan untuk mendukung ekonomi hijau. Pertanyaannya, apa strategi Bapak dalam mendukung kebijakan hilirisasi mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni? Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Maaf, waktu Anda 2 menit Bapak untuk menjawab. Baik. Kami tahu bahwa mangrove ini di Bintuni merupakan paru-paru dunia. Oleh karena itu, apabila kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, maka pertama adalah kita menciptakan ekowisata yang berbasis hutan mangrove itu. Dan ini bisa kami mengambil contoh di beberapa daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Oleh karena itu, mangrove adalah merupakan habitat yang perlu kita lestarikan, kita perlu jaga, dan kita perlu bangun satu sistem ekoturism yang berdasarkan kondisi lokal ini. Maka dari itu saya berharap bahwa apabila kita terpilih, maka hutan mangrove harus perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga sehingga menjadi bekal untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Bapak masih ada waktu 1 menit 2 detik, mungkin dari calon bupati mau menambahkan? Masih ada waktu 1 menit. Calon bupati, calon wakil bupati masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup, baik. Selanjutnya kita akan reset waktu, berikutnya kami akan memberikan waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Untuk kami pasangan Yojoin, kalau rakyat memberikan amanah kepada kami, yang pertama mengoperasikan ekosistem hutan di Teluk Bintuni, membangun organisasi ekosistem yang terdiri dari masyarakat lokal untuk mengembangkan
potensi wilayah. Selanjutnya, memberikan pendampingan serta mendorong masyarakat lokal dengan membangun usaha ekowisata yang mandiri. Cukup. Masih ada sisa waktu Bapak? Cukup? Baik, silakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Hutan mangrove adalah investasi jangka panjang. Hutan mangrove Teluk Bintuni merupakan potensi yang harus kita kembangkan, tetapi kita harus jaga ekosistemnya. Oleh karena itu, untuk pengembangan ekowisata di hutan mangrove ini bisa mendatangkan berbagai income bagi daerah. Tetapi kita juga akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar terjadi kearifan lokal dalam mengelola ekosistem mangrove. Kita akan membangun ekowisata di Kampung Masina yang akan kita fungsikan sebagai kunjungan mangrove dan kuliner. Ini harus kita kelola, yang akan kita sambungkan dengan industri wisata alam yang akan ada kita kelola di Kampung Botai. Dan selanjutnya kita akan menyambung ekowisata ini ke wisata buatan, wisata kuliner yang ada di ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih Bapak. Silakan duduk kembali. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 untuk merespons kembali tanggapan calon bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Kalau kami menjadi bupati dan wakil bupati, maka sebenarnya programnya sederhana saat ini. Program agroforestry, program pada kawasan hutan mangrove dengan pengelolaan hutan bersama pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat adat. Oleh karena itu, hutan mangrove ini yang terbesar adalah sekitar 124.850 hektar berdasarkan SK Menteri Perkebunan nomor 81 keputusan 3/1999 tanggal 14 Oktober 2001 bahwa luas area mangrove Bintuni 225,357 hektar atau 52% dari total keseluruhan hutan bakau di Papua Barat atau 8,90% dari luas bakau di Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita menjadi maka program yang kita lakukan adalah program agroforestry yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali duduk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya akan mengundang Pak Robert untuk mengambil kode amplop pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Baik, kode yang dipilih adalah Huruf G. huruf G. Baik, saya akan bacakan, mohon untuk didengarkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda menjawab 2 menit seperti biasa, saya akan bacakan. Bagian penjelasan dari pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 mewajibkan pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan di dalam APBD dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk menabung sebagian pendapatan tersebut dalam bentuk dana abadi. Apa strategi Bapak untuk membentuk dana abadi sesuai dengan perintah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus, maka kalau rakyat memberikan amanah kepada kami Yojoin tentang dana abadi, yang pertama kita buat perdanya. Sehingga kenapa kita ada dasar hukum untuk melakukan dana abadi. Dana abadi ini kan untuk bantuan apa, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dengan dasar itu kami Yojoin kalau terpilih maka yang harus kita buat
adalah dasar hukumnya dulu. Sehingga program dana abadi yang dilakukan kita tetap dalam posisi yang dilandasi oleh aturan yang tadi kita buat. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin Bapak mau menambahkan? Saya pertegas terkait dengan dana abadi. Sebagaimana dana abadi ditujukan untuk manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya, dan juga memberikan sumbangan pada penerimaan daerah, di mana sumber dana abadi dapat diperoleh melalui sebagian APBD Teluk Bintuni, dana otsus, dana bagi hasil migas, dan dana otsus yang telah ditentukan penggunaan. Sehingga di saat kami dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, maka Yojoin akan menerbitkan perda tentang dana abadi di Kabupaten Teluk Bintuni yang pengelolaannya akan disimpan dalam deposito atas nama Pemda Teluk Bintuni sebagai pokok dana abadi, dan hasil bunga deposit menjadi pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pemajuan budaya asli 7 suku di Teluk Bintuni atau pemberdayaan masyarakat adat. Demikian penyampaian kami. Sekian. Masih ada waktu cukup, Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Pembentukan dana abadi mengacu pada Undang-Undang Otsus. Tapi kita jangan lupa bahwa pembentukan dana abadi yang diatur dalam PP 107 peruntukannya adalah provinsi, kewenangannya di provinsi yang bersumber dari eksploitasi dana sumber DBH atau eksploitasi sumber daya alam. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, disinilah kita melihat bahwa pembentukan dana abadi harus memenuhi syarat, yaitu daerah harus memiliki kategori fiskal tinggi. Kabupaten Teluk Bintuni masuk dalam kategori fiskal tinggi dengan angka 1.800, 1,829. Tetapi kita melihat harmonisasi kebijakan yang diatur dalam PP nomor 1 tahun 2022 tentang harmonisasi kebijakan, maka yang akan kita lakukan adalah mendorong membuat rancangan Perdasus tentang dana abadi di kabupaten-kabupaten. Baik, terima kasih Bapak, waktu Anda habis. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Perpres yang mengatur dana abadi itu 111 tahun 2021 tentang pengelolaan dana pendidikan itu ada Perpres. Kalau di Menteri Permenkeu itu 64 tahun 2024 tentang tata cara pengelolaan pembentukan dana abadi. Kalau di Perda itu nomor 14 tahun 2022 tentang dana abadi Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu kalau kami menjadi bupati, maka dana abadi itu wajib kami laksanakan karena itu merupakan untuk hak generasi depan, masa depan. Yang kedua, bahwa dana abadi itu peruntukannya jelas, bukan untuk sosial tapi untuk penelitian dan pendidikan. Itu yang sudah dana abadi itu bisa dihimpun dari APBD maupun dari sumber dana lain seperti dari DBH migas atau yang bisa kita gunakan. Terima kasih. Cukup sekian. Baik, cukup Bapak. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Iya. Baik. Terkait dengan dana abadi ini saya pikir bahwa yang pertama kalau masyarakat memberikan amanah kepada kami, Yojoin, kami lakukan koordinasi dengan provinsi. Sehingga kenapa dana abadi itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kami tahu bahwa di sini kami punya perusahaan yang ada. Maka saya pikir bahwa kami, Yohanes Manibui dan Joko Lingara, kalau terpilih, maka sudah wajib hukumnya juga kita memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama dana abadi. Sekian. Masih ada sisa waktu, calon bupati, cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh calon wakil bupati. Baik, di sesi selanjutnya akan kami berikan kesempatan calon bupati untuk saling bertanya. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya AKBP Dr. Hoirudin Wahid, SIK, MMMH, MSc, selaku Kapolres Teluk Bintuni beserta staf dan jajaran mengajak masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Kita berharap semua dapat berpartisipasi, baik dalam menyalurkan suara kita maupun menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Kami dari Kepolisian Republik Indonesia, Resort Teluk Bintuni, akan mengawal proses ini dari awal sampai dengan selesai. Jadi, mari saudara sekalian, jangan ragu untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan sampai saudara tidak hadir maupun tidak datang, karena satu suara saudara akan sangat bermanfaat bagi Kabupaten Teluk Bintuni yang kita cintai ini. Semoga pilkada ini aman, lancar, dan sukses atas kerjasama kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi, netralitas, harga mati. Masih di debat publik kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. Kali ini kita memasuki sesi debat antar calon Bupati, yang mana calon Bupati diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon Bupati lainnya. Di sesi kali ini kami akan menjelaskan aturan debat. Calon Bupati berhak menanyakan pertanyaan kepada calon Bupati lain, dan jika masih ada waktu, calon Wakil Bupati boleh menambahkan atau menanggapi. Waktu untuk bertanya 1 menit, menjawab pertanyaan 2 menit, untuk menanggapi 1 menit. Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Dan tidak menanyakan pertanyaan di luar tema yang sudah ditentukan. Langsung saja kami persilahkan calon Bupati nomor urut 3 dan 1 untuk berdiri. Kami persilahkan calon Bupati nomor urut 3 bertanya kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Dalam visi misi Anda ada program beasiswa Teluk Bintuni Smart. Yang pertama saya tanya saudara sedikit menjelaskan apa itu Smart, karena kami ini semua orang awam. Kemudian program berbasis Anda terdengar menjanjikan sekali, program beasiswa. Namun menurut kami rincian kurang memadai, baik fisik, spesifik bidang akademik, serta prioritas untuk beasiswa. Untuk mencegah brain drain menurut Anda. Sesuai visi misi Anda, tolong dijelaskan. Masih ada waktu Bapak, mungkin calon Wakil Bupati? Cukup. Cukup juga? Baik, kami akan riset waktunya. Saya persilakan calon waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, pada Bapak Paslon nomor 3 perlu saya jelaskan terkait kita punya visi terkait SMART. SMART adalah kondisi masyarakat yang memiliki kecerdasan yang baik, kemudian ulung, cepat dalam berpikir dan bekerja serta bijak. Itulah pengertian SMART yang kita akan lakukan supaya masyarakat kita ke depan bisa lebih smart daripada yang sekarang. Kemudian terkait dengan kita punya program Your Join terkait dengan memberikan biaya penuh. Kita tahu bersama-sama bahwa APBD kita sangat menunjang dalam dunia pendidikan. Aturan jelas, porsi terhadap pendidikan jelas. Kenapa tidak memungkinkan untuk kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita, buat kualitas sumber daya manusia anak-anak kita ke depan dapat kita andalkan supaya masa depan anak-anak kita dapat sukses dan menjadi seseorang anak yang dapat Bintuni. Masih ada sisa waktu, calon wakil mau menambahkan?
untuk di daerah. Jadi saya pikir bahwa kalau Tuhan menghendaki kami berdua terpilih jadi bupati dan wakil bupati, maka biaya pendidikan khusus kita anak-anak yang ada di kampung itu masih tertinggal. Kita lihat orang saja yang dalam kota tapi di kampung kasihan. Orang tidak pergi sekolah. Kalau setelah kita selesai, siapa lagi yang mau bangun negeri ini? Maka sudah wajib hukumnya kita harus melihat kita punya anak-anak dengan beasiswa yang ada di kabupaten. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Baik, kalau kami lihat kenyataan yang ada di pelosok sana, banyak sekali anak-anak yang tidak bersekolah. Artinya bahwa pemerintah saat ini tidak berbasis data. Sehingga kalau kami terpilih, kami akan berbasis data. Apabila kami dilantik nanti, kami akan memproteksi dan proteksi kebutuhan jangka panjang Teluk Bintuni, sehingga program unggulan kami yang sebagaimana kami tuangkan dalam visi misi kami di bidang pendidikan, yaitu 1 KK 1 sarjana, akan tetap sasaran sesuai dengan kebutuhan kabupaten dalam waktu cepat. Kami kemarin berkunjung ke salah satu rumah sakit dan sungguh megah di Babo. Kalau kami lihat dengan rumah sakit seperti itu, kita bisa bayangkan akan membutuhkan dokter berapa banyak, akan membutuhkan para medis berapa banyak. Jangan kemudian membangun sesuatu tapi sumber daya manusianya tidak ada. Sehingga kami perhitungkan ke depan, SMA kami akan beasiswakan menjadi sekolah kedokteran. Terima kasih. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Kami juga akan memberikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk merespon jawaban dan juga tanggapan dari bupati nomor urut 1 dan nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara calon bupati. Misi dari nomor urut 1 yang ditanyakan oleh calon pasangan nomor urut 3 terkait dengan kata smart. Smart itu artinya sendiri dalam bahasa Moskona itu tajam. Smart sendiri itu energik. Smart sendiri itu adalah pergerakan cepat untuk menanggapi situasi yang terjadi di wilayah pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian. Masih ada waktu, calon wakil? Kalau kita paham tentang kebijakan alokasi anggaran di bidang pendidikan, tidak perlu asal data kita kuat. Hari ini Kabupaten Bintuni membiayai 1.658 yang tersebar di 33 kota studi di Indonesia. Dan juga ada bantuan-bantuan pendidikan yang kita lakukan. Baik, waktu habis Bapak. Selanjutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Bapak calon bupati paslon nomor 2, dalam perumusan pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah wajib berpedoman pada dokumen rencana tata ruang wilayah dengan tujuan menarik investor, juga mewujudkan keterpaduan pembangunan yang berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Saat ini di Teluk Bintuni terkendala dengan batas penentuan wilayah juga penentuan lokasi perizinan dan investasi. Hal ini disebabkan karena belum diselesaikannya dokumen revisi rencana tata ruang wilayah. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dan solusi paslon nomor 2 terkait relevansi beberapa dokumen daerah seperti RPJPD, RPJMD, termasuk RTW yang sampai saat ini revisi RTW-nya belum diperdakan. Demikian. Masih ada waktu Bapak, mungkin boleh dijelaskan singkatannya? Terkait dengan RTW, rencana tata ruang wilayah. Baik. Cukup? Cukup. Baik. Kami riset waktunya, kami persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dihitung dari Anda berbicara. Terkait dengan RT/RW Kabupaten Teluk Bintuni sudah ditetapkan pada tahun 2024. Sehingga pedomannya itu sudah jelas, tinggal kita melaksanakan pembangunan. Makanya kalau kita mau membangun suatu daerah harus kita memiliki perencanaan yang sehingga kita tidak salah arah. Demikian.
Masih ada sisa waktu? Ini yang kadang-kadang kita keliru melihat satu dokumen. RTRW kita itu merupakan salah satu acuan di dalam menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Karena itu, kita juga harus tahu bahwa Perda nomor 2 tahun 2004 tentang tata ruang wilayah ini sudah terbit. Pemerintah daerah sudah mempersiapkan untuk melakukan sosialisasi. Kenapa? Di dalam dokumen RTRW ini kita mengatur tentang struktur dan pola ruang. Di sana ada pola ruang, ada struktur ruang. Karena itu, inilah menjadi acuan kita untuk membangun struktur ruang apa yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah kebijakan di dalam pemenuhan misalnya. Sistem misalnya transportasi, sistem energi, sistem transportasi laut, darat, dan udara, semua diatur dalam RTRW itu. Karena itu, antara dokumen RTRW dengan dokumen RPJMD, dokumen RPJPD, ini satu kesatuan yang harus kita lihat harmonisasi dan sinkronisasinya. Karena itu, inilah catatan kita untuk membangun di dalam penetapan kawasan-kawasan tertentu, seperti misalnya kawasan industri, atau kawasan mangrove, kawasan hutan lindung, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya kira apa yang dijelaskan oleh paslon nomor 1 belum tepat, karena tidak memahami apa arti dari sebuah dokumen RTRW dalam konteks pembangunan daerah. Demikian, terima kasih. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Ya, Bapak bisa katakan bahwa sudah diperdakan. Tapi kita bisa bertanya kepada semua masyarakat di Teluk Bintuni, apakah perda itu sudah disosialisasikan dan diperdakan kapan? Kita semua khalayak publik tidak mengetahuinya. Karena menurut kami paslon 01, pembangunan suatu daerah berhasil apabila ketika bisa mencapai peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Semua keberhasilan tersebut bisa tercapai ditunjukkan dengan sebuah sistem perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar, juga terstruktur dan kesinambungan antara sikap dokumen perencanaan baik itu RPJPD, RPJMD, dan RTRW KLS yang dijabarkan dalam Rensa OPD masing-masing dalam bentuk RKPD atau rencana kerja perangkat daerah yang juga ditunjang dengan potensi sumber daya manusia. Demikian. Cukup Bapak? Cukup. Baik, kami akan riset waktunya. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk merespon jawaban dan juga tanggapan dari calon Bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Untuk membangun daerah, perencanaan merupakan jantung dari segala-galanya. Sehingga bukan hanya membuat regulasi-regulasi saja, tapi tahapan awal, bagian dari musrembang itu juga bagian dari perencanaan yang jangka panjang. Tapi yang terjadi saat ini, musrembang yang ada, musrembang juga merupakan perencanaan tingkat distrik, tingkat kampung, tingkat distrik. Tetapi kemudian kenapa ini tidak tercapai? Karena kemudian sampai pada level kabupaten, tidak lagi itu yang dilakukan. Karena yang terdapat di situ adalah program-program keinginan, bukan program-program prioritas. Mungkin sekian. Masih ada sisa waktu? Kalau kita berbicara RTRW itu kan sifatnya global. Itu tentang ruang secara keseluruhan. Tetapi harus ada background lagi kepada rencana detail tata ruang dan rencana terinci tata ruang. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1, minta maaf, itu RPJMD, RKPD itu tidak ada kaitannya dengan RTRW. RTRW itu tentang fungsi ruang. Terima kasih. Baik, waktu habis Bapak. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon Bupati nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Untuk membangun infrastruktur butuh pembiayaan yang cukup besar. Pertanyaan saya, apakah saudara bisa menjelaskan sumber pembiayaan infrastruktur sementara distribusi alokasi anggaran hampir seluruhnya bersifat mandatory spending? Demikian. Masih ada waktu? Mungkin Bapak calon wakil bupati mau menambahkan? Cukup? Baik, kita akan riset waktunya. Kami berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Tentunya kita tahu bahwa infrastruktur adalah struktur dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan masyarakat.
dan perusahaan baik secara fisik maupun sosial. Untuk itu, infrastruktur ini kita bicara bukan hanya soal pembangunan, tapi banyak. Ada usaha transportasi, energi, bangunan, jalan, dan sebagainya. Tentunya kami akan lihat regulasi yang ada. Semua jalan itu dibangun dari APBD, jalan juga dari APBN atau dari provinsi, atau juga bisa dilakukan cost sharing antara pusat dan daerah, dan masih banyak hal. Kita tidak berpacu saja pada APBD kita, walaupun tentu kita tahu semua APBD kita ini luar biasa. APBD kita ini kurang lebih 3,6 triliun, namun apa yang masyarakat rasakan? Coba lihat di sana, jalan-jalan yang dibangun, padahal fungsi jalan itu bagaimana menghubungkan satu daerah, kabupaten ke kabupaten lain, satu kampung ke kampung lain. Ternyata apa? Yang lewat hanyalah rusa-rusa yang lewat. Kemudian 2-3 bulan yang hanya tumbuh ada pepohonan saja yang tumbuh. Artinya ini kembali pada perencanaan yang kurang baik. Jadi bicara soal infrastruktur ini cukup banyak. Ada infrastruktur tentang air, bagaimana petani mendapatkan pasokan air yang baik, yang banyak. Ini juga banyak. Kalau kita bicara soal ini sangat luas sekali. Dan kalau kita bicara satu persatu, ini juga akan menjebak kita sendiri. Apalagi yang sudah mantan ya. Apalagi itu akan menjebak kita sendiri. Karena bicara soal infrastruktur sekali lagi bukan hanya persoalan bagaimana pembangunan rumah-rumah untuk bagaimana terlihat satu kabupaten yang bagus, tapi jalan, air, energi, bangunan, pengolahan limbah dan lain itu bagian dari infrastruktur yang kemudian kita harus lihat bersama dan kita bangun bersama. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Tanggapan dari paslon nomor 3 itu benar, dan memang yang dimaksud tadi pending. Banyak program yang kita akan programkan, kita berjanji kepada masyarakat, itu tidak bisa kita dapatkan karena semuanya sudah dikasih label. Sehingga itulah yang saya dimaksud, semuanya itu sudah diberi label, sehingga tidak bisa semua yang kita janjikan di lapangan, di simpatisan kita, tidak bisa kita laksanakan. Demikian. Baik, masih ada waktu. Calon wakil bupati mau menambahkan? Hari ini kita tahu cukup banyak daerah kesulitan fiskal karena adanya mandatory spending. Oleh karena itu kita harus memiliki strategi untuk menjawab bagaimana kita bisa. Waktu Anda habis Bapak, terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon bupati nomor urut 1 untuk merespon jawaban dan juga tanggapan dari calon bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berbicara pembangunan, kita semua tahu bersama-sama bahwa di semua kampung-kampung itu betul-betul membutuhkan pembangunan yang sangat-sangat tertinggal. Untuk itu, menurut saya atau paslon kami nomor 1, bahwa butuh komitmen pada tingkatan perencanaan. Kalau kita betul-betul menggunakan hati, pasti tentu pembangunan itu betul-betul akan dirasakan oleh semua masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian. Masih ada waktu, Bapak calon wakil mau menambahkan? Baik, terima kasih. Di Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian. Masih ada waktu, Bapak calon wakil mau menambahkan? Baik, terima kasih. Baik, di sesi selanjutnya kita akan memberikan kesempatan calon wakil bupati untuk saling bertanya. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
Masih di debat publik kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. Di sesi kali ini kami akan menjelaskan aturan debat, yaitu calon Wakil Bupati berhak menanyakan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati lain dan masih ada waktu calon Bupati boleh menambahkan atau menanggapi. Waktu bertanya 1 menit, menjawab pertanyaan 2 menit, menanggapi 1 menit. Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah singkatan dalam bahasa asing mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Dan tidak menanyakan pertanyaan di luar tema yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja kami persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 3 dan 1 untuk berdiri. Kami persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 3 bertanya kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Di dalam misi saudara ada rencana pengembangan agroindustri. Kira-kira agroindustri yang spesifik bagaimana yang Anda akan terapkan di Kabupaten Bintuni? Masih ada waktu? Calon Bupati mau menambahkan? Cukup? Baik, kami persilakan calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apabila masyarakat memberikan amanah kepada kami Yojoin memimpin Kabupaten Teluk Bintuni ini, maka saya pikir bahwa kami bersama masyarakat dan stakeholder yang lain akan berpikir tentang agroindustri. Kenapa demikian? Kalau kita sendiri yang berpikir tentang itu tidak mampu, maka kita harus libatkan begitu masyarakat, SKPD dan lain sebagainya. Cukup. Masih ada sisa waktu, calon Bupati mau menambahkan? Silahkan. Cukup juga? Cukup. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung dari saat Anda berbicara. Paslon nomor urut 1 tidak memberikan spesifikasi tentang agroindustri apa yang akan dikembangkan di Kabupaten Teluk Bintuni. Sehingga saya masih belum bisa dapat gambaran yang jelas mengenai kira-kira agroindustri apa yang mau dikembangkan. Kalau mestinya ada spesifikasi yang diberi, maka dijelaskan di dalam penjelasan paslon nomor 1. Terima kasih. Cukup Bapak? Calon Bupati mau menambahkan mungkin? Tidak? Baik. Kalau begitu kami memberikan waktu dan kesempatan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dan juga tanggapan dari calon Wakil Bupati nomor urut 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya akan membantu memberikan penjelasan. Agroindustri itu adalah sebuah industri yang dikembangkan dengan menggunakan hasil-hasil dari pertanian. Nah, kita juga harus tahu hasil-hasil pertanian apa yang akan kita dorong untuk menjadi agroindustri sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dan melibatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, karena itu saya kira agroindustri yang telah dibuat di dalam desain visi dan misi beliau ini harus lebih dipertajam supaya kita tidak keliru dalam memahami. Karena apa? Agroindustri memang itu penting dalam mendorong sebuah pertumbuhan atau pergerakan ekonomi suatu daerah. Tetapi kita harus paham apa yang harus kita lakukan sebagai komoditas utama yang ada di Kabupaten Bintuni untuk menggerakkan agroindustri. Dan kita harus tahu bagaimana cara menggerakkan agroindustri di Kabupaten Bintuni dengan teknologi, dengan manajemen dan pasar yang harus kita siapkan. Demikian. Waktu habis Bapak. Selanjutnya kami persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 1 bertanya kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dihitung dari saat Anda mulai berbicara. Baik. Salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan adalah proses dan tahapan perencanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni proses dan tahapan pembahasan perencanaan anggaran dan belanja daerah sering tidak mengikuti siklus jadwal penganggaran. Menurut paslon nomor urut 2, apa hambatan proses keterlambatan APBD dan strategi apa yang akan dilakukan paslon 02 agar proses
APBD dapat berjalan sesuai siklus penganggaran. Cukup, masih ada waktu. Bapak calon bupati mau menambahkan? Cukup juga? Baik, kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Harus mengacu pada siklus dan tahapan yang ada dalam Permendagri. Tetapi kita harus tahu bahwa 97,3% sumber anggaran kita bersumber dari dana transfer. Ketika kita akan menyusun, maka kita harus memastikan sumber-sumber anggaran sudah harus tersedia. Sementara kadang-kadang kita mendapatkan informasi tentang sumber pendapatan daerah dari DBH Migas Otus misalnya baru turun di bulan November atau turun di bulan Desember. Karena itu, ini kesulitan kita untuk menyusun anggaran secara tepat waktu. Selain itu, di dalam siklus penganggaran ini harus kita juga memperhatikan aspek-aspek perencanaan mulai dari perencanaan di kampung, di distrik, dan perencanaan di tingkat kabupaten. Ini juga kendala kita. Kenapa? Penguatan kapasitas pelaksana pemerintahan di tingkat kampung, di distrik, ini harus kita benahi. Karena itu, keterlambatan dalam siklus penganggaran ini memang sering kita di Kabupaten Bintuni terjadi. Tetapi bukan hanya di Kabupaten Bintuni, di hampir semua daerah. Apalagi hari ini kita tahu bahwa ada kebijakan fiskal dari pusat dengan mandatory spending yang telah diatur dalam undang-undang yang menyulitkan bagi daerah untuk mengalokasikan atau mendistribusikan anggaran. Misalnya, kita wajib 20% pendidikan, kita wajib 10% kesehatan, kita wajib mengalokasikan anggaran dari dana otsus, baik block grant, specific grant, DTI, termasuk DBH Migas yang semuanya sudah mandatory spending. Belum lagi kita memperhatikan pokok-pokok pikiran dari anggota DPR kita. Kita belum memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan prioritas di kabupaten ini. Tetapi yang penting kita ketahui bahwa pelaksanaan anggaran selalu tepat waktu dan kita tidak pernah melewati pada bulan Desember. Demikian, terima kasih. Baik, waktu habis Bapak. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Yojoin mempunyai program di Kampung Musrembang Plus bersama masyarakat datang mendengar aspirasi, keluhan, kesah dan ikut merasakan apa yang masyarakat rasakan untuk dijadikan program strategis. Sekali lagi, dibutuhkan niat dan komitmen serta usaha yang sungguh-sungguh melaksanakan ketertiban metodolog pemerintahan. Apa yang kita rencanakan itu yang kita jalankan. Orang di kampung dong harapkan apa yang mereka usulkan bisa terpenuhi. Cukup. Mau ditambahkan Bapak calon bupati? Baik, terima kasih. Kami akan reset waktunya. Kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk merespon jawaban dan juga tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Perencanaan anggaran tidak mengikuti siklus. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Yang pertama, bahwa kita dengan waktu-waktu dana transfer. Sehingga betul bahwa perencanaan anggaran tidak mengikuti siklus, tetapi berkewajiban lagi pemerintah daerah apabila sudah waktu untuk anggaran, maka dia wajib membuat perencanaan proyeksi anggaran pendapatan agar supaya dia akan tepat waktu pada saat siklus penganggaran itu dimulai. Sehingga dengan demikian, karena ada beberapa proses-proses yang harus dilalui. Setelah perencanaan dibuat, setelah ditetapkan, harus dikonsultasikan juga ke DPR dan harus dikonsultasikan juga ke pusat. Maka itulah yang membuat kita punya perencanaan tidak sesuai dengan siklus anggaran. Oleh karena itu, ke depan apabila kami menjadi bupati, maka siklus anggaran ini kita akan tepat waktu. Mulai dari bawah sampai ke atas harus tepat. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Untuk mentaati siklus anggaran tidak hanya dengan komitmen, sekali lagi. Tetapi kita tahu bahwa di dalam proses penganggaran
kami selama bertugas di Bapeda, kami sudah membuat yang namanya agenda kerja tahunan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pada pelaksanaan anggaran. Tetapi tahapan-tahapan ini hampir 70% telah berjalan. Artinya apa? Di dalam konteks perencanaan, kalau kita membuat perencanaan 100%, 50% berjalan itu sudah cukup baik. Tetapi jangan lupa, tanpa perencanaan sama dengan kita berjalan di lorong yang gelap. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati kita, karena beliau ini mantan Kepala Badan Keuangan, tahu persis apa yang terjadi. Saya juga menyampaikan, Musrembang jangan lagi ditarik-tarik soal penganggaran. Karena kami sudah menyiapkan anggaran untuk Musrembang. Baik, waktu Anda habis Bapak, kami persilakan calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Perencanaan anggaran yang dimulai dari, perencanaan program yang dimulai dari tingkat kampung, distrik, sampai ke kabupaten, itu selalu ada miss. Maka itulah yang membuat kita punya perencanaan tidak selalu mulus. Kenapa? Pada saat sampai di tingkat kabupaten, ada intervensi kebijakan-kebijakan yang membuat siklus itu tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Oleh karena itu, apabila kami diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perencanaan anggaran dari bawah itu akan mengawal dari bawah sampai ke kabupaten, dan itu kita jamin bahwa itu akan tegak lurus dari perencanaan dari bawah yang sifatnya bottom up sampai ke top down. Dan kembali kepada yang tadi siklus ini, kita mengakui bahwa 90%, 99% bahwa dana kita adalah dana dari pusat. Maka perencanaan anggaran kita butuh komitmen, kita butuh ketegasan dari pimpinan bahwa apabila sudah jatuh masuk siklus anggaran, maka kita wajib memberikan proyeksi pendapatan. Kenapa? Itu ada evaluasi. Evaluasi itu baru kita perbaiki untuk proyek-proyek anggaran, proyek perencanaan anggaran itu. Karena kita tahu seperti tadi disebutkan oleh paslon nomor 2 bahwa kita punya DBH itu jatuh pada bulan-bulan November. Tetapi wajib kita memprediksi proyeksi anggaran itu agar supaya kita tetap dalam jalur yang tepat, jalur dalam siklus anggaran, sehingga tidak keluar dari proses penganggaran sampai implementasi penganggaran itu sendiri. Terima kasih. Cukup Bapak. Baik, selanjutnya kami persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon Wakil Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Antara perencanaan penganggaran ini memang satu kesatuan atau ibarat dua sisi mata uang. Tetapi keterlambatan dari aspek perencanaan ini akan mengganggu pada proses penganggaran. Ini benar apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3. Tetapi kita tahu juga bahwa proyeksi-proyeksi yang telah kita tetapkan di depan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita terima di akhir tahun, di awal tahun. Sehingga ini akan menyulitkan APBD kita di dalam menjawab berbagai persoalan atau dalam melakukan distribusi anggaran ke seluruh OPD. Apalagi ada mandatory spending, pendidikan 20%, kesehatan 10%, hampir semua dana otsus sudah harus ada alokasinya, sudah dilabel. Begitu juga dana alokasi umum yang hari ini sudah dilabel. Tidak ada, kita harus mendorong agar ada sumber pendapatan yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Anda habis, terima kasih. Kami berikan waktu untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk merespon jawaban dan juga tanggapan dari calon Wakil Bupati nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Dari kami Yojoin itu, yang pertama kita memiliki ruang untuk terbuat dan sinkronisasi program pembangunan dapat berjalan dan terukur sehingga target RPJM dan RPJD dapat terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Cukup. Baik, cukup Bapak? Baik, ada yang mau ditambahkan? Silakan.
Baik, kalau berbicara terkait perencanaan APBD, sebenarnya itu kita tidak bisa bicara terlalu panjang lebar. Menurut saya kita tahu proyeksi-proyeksi pendapatan kita. Tapi kalau pendapatan kita tidak sesuai dengan target dan seringkali menjadi sesuatu yang tidak sesuai target, ya jangan kita tetapkan APBD kita terlalu tinggi-tinggi. Sehingga kasihan masyarakat yang menjadi kendala dan menjadi menderita. Demikian. Baik, waktu habis Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, di sesi berikutnya akan ada sesi closing statement dari seluruh pasangan calon. Kami akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam KPU melayani dengan cinta. Saya, Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, atas nama lembaga mengajak kita semua, masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dan pemilihan bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Datanglah ke TPS, tempat pemungutan suara Anda masing-masing, untuk mencoblos sesuai dengan pilihan hati nurani Anda. Suara Anda akan menentukan pemimpin dan masa depan pembangunan di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni yang kita cintai bersama. Gunakan hak suara Anda. Stop golput, stop hoax. Tolak money politik. Sukseskan Pilkada tahun 2024 yang aman dan tertib di Kabupaten Teluk Bintuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam KPU melayani dengan cinta. Baik, Anda kembali di debat publik kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024. Baik, tipe yang terakhir ini yaitu closing statement dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Ini kami akan memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement dengan waktu 2 menit. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Yang sangat kami cintai dan kami banggakan, Bapak, Mama, Kakak, adik, saudara seperjuangan yang di kota, di kampung, di pesisir, di gunung, baik orang tua, muda, anak-anak, remaja, dan semua kalangan profesi, petani, nelayan, buruh, ojek, karyawan, guru, tenaga medis, ASN lainnya, pedagang, juga pengusaha, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda di seluruh pelosok negeri Sisa Matiti yang kita cintai bersama. Saya Yohanes Manibui dan Kakak Joko Linggara memilih jalan politik sebagai jalan pengabdian untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Yo join pemimpin yang serasi, melahirkan masyarakat yang serasi, sehat, energik, religius, andal, smart, dan inovatif. Saya Yohanes Manibui dan Kakak Joko Linggara memohon doa restu, dukungan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat dengan niat yang mulia dan komitmen yang tinggi
kami yakin Kabupaten Teluk Bintuni akan memasuki periode barunya, akan mampu mengatasi berbagai permasalahan dan tidak ada alasan untuk Kabupaten Teluk Bintuni tidak bisa keluar dari status daerah tertinggal dan miskin ekstrim di masa mendatang. Ingat, datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan membawa surat pemberitahuan dan kartu tanda penduduk. Buka kertas suara, lihat foto sebelah kiri, pasangan yang serasi, paling sehat dan energik, tidak berkacamata, serta memakai mahkota putih. Jangan ragu coblos nomor 1, Yohanis Manibui. Joko Lingara. Menang, 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 pasti menang. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan duduk kembali Bapak. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dihitung dari Anda berbicara. Yang baca. Oke. Untuk Teluk Bintuni 2 kali lebih baik. Dengan visi terwujudnya Teluk Bintuni yang sehat, cerdas, produktif, maju dan sejahtera. Daniel Asmorom dan Alimuddin Baidu. Pasangan nomor 2. Politisi birokrat, berpengalaman, memiliki rekam jejak, bukan pengusaha, tidak ada beban masalah, tidak pakai remote control, tegas dan berkomitmen, berkacamata, tapi jujur, siap bekerja keras untuk Teluk Bintuni 2 kali lebih baik. Belajar membangun, gurunya memegang remote. Jangan salah memilih, sekali 5 tahun menaruh harapan. Pilihlah Daniel Asmoron dan Alimuddin Baidu, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024-2029, pasangan paling ideal di antara ketiganya. Oleh karena itu, kami ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat di Kabupaten Bintuni bahwa dengan pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan kemampuan kita untuk menjawab berbagai persoalan di 5 bidang utama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan memperkuat sistem pengelolaan tata pemerintahan, maka kita yakin dalam 2 akan terjadi perubahan besar, lompatan 2 kali atau lebih baik dari apa yang kita rasakan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang ada di pegunungan, di pesisir, atau dimanapun juga, tanggal 27 November 2024. Rame-rame ke TPS, coblos nomor 2, bersama damai untuk Teluk Bintuni 2 kali lebih baik. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang ada di pesisir, di pegunungan, di lembah, di kota, seluruh masyarakat Teluk Bintuni yang kami sayangi dan kami cintai. Kami pasangan Roma, Poros 1, saya Robert Manibui, calon Bupati. Saya Ali Ibrahim Bau, calon Wakil Bupati. Dengan rendah hati, kami mempersembahkan sisa hidup kami untuk mengabdi dan melayani masyarakat Teluk Bintuni dengan tulus dan ikhlas. Ini bukan sekedar janji politik, tapi ini adalah amanah dan panggilan jiwa kami. Lahir dan besar di Bintuni, sekali lagi, lahir dan besar di Bintuni, sekali lagi, lahir dan besar di Bintuni. Di tengah-tengah masyarakat telah mengajarkan kami arti sesungguhnya dari sebuah pengabdian yang tulus. Setiap langkah kami adalah bukti nyata serta komitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Bintuni. Kepercayaan yang diberikan bukan sekedar dukungan politik, tetapi amanah suci dari Tuhan yang Maha Kuasa dan titipan warisan leluhur yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab demi anak cucu kita yang mendiami. Izin menggunakan bahasa leluhur, menambah tambah siri. Nah, emania masih waberi, so sawa Bintuni,
Soraria Waramawasi. Mari kita wujudkan mimpi bersama untuk masa depan Teluk Bintuni yang lebih baik. Roma Poros Pemersatu lahir dari rakyat, hidup bersama rakyat, dan membangun bersama rakyat. Ingat, tanggal 27 November 2024, kita semua ke TPS, jaga ketertiban dan keamanan, jangan ada yang golput, suara kita semua adalah penentu masa depan pembangunan Teluk Bintuni. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya akan memimpin Kabupaten Bintuni selama 5 tahun ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada Komisioner KPUD Kabupaten Teluk Bintuni, tim panelis yang sudah hadir dan menyaksikan langsung, dan juga seluruh hadirin dan pemirsa tanah air. Saya Linda Wirawan. Dan Elgin Fridianto. Selamat siang dan sampai jumpa. Ayo pace mace, tunggu apa lagi? Ayo kakak adik, tong menuju TPS. Sudah saatnya suarakan tong puisi hati. Berbeda pilihan, tapi satu tujuan. Tong sukseskan pilkada jujur, aman dan adil. Ciptakan perubahan. Jangan lupa tanggal 27 November, ayo mari tong ke TPS. Mari kita orang semua sukseskan pemilu, suarakan isi hati, tempo jangan ragu-ragu. Ingat bulan November tanggal 27, ciptakan pilkada aman, damai dan jujur. Ayo pace mace, berikan yang terbaik. Mari kakak adik untuk perubahan yang baik. Tong sukseskan pilkada jujur, aman dan adil. Ciptakan perubahan negeriku. Jangan lupa tanggal 20. Terima kasih. Anda telah menyaksikan debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni dipersembahkan oleh